Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi wa sahabatihi wa itratihi ajma'in. Wa ala hadrati Syekh al-Qutb Rabbanil Arif Sumatana Syamtil Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu. Hadrati Syekh al-Qutb Sayyid al-Hasan Ali Syadili Syekh Ahmad al-Badawi al-Rifa'i Hadrati Syekh Hafiz al-Bustami Hadrati Syekh Sayyidi Abdullah bin Ala wal Hafiz Hadrati Syekh Hadrati Syekh Abdullah Asyadari wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususnya hadratil muallif hadzal kitab wa hadrati syekhina Bayatul Karim wa Syekh Allah wa Muhammad Ali wa Ahmad Ismail Zubi qaddasallahu sirruhul aziz wa nafa'ana Allah bi ulumin fid darin amin syarrillah ilahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Wa illam yajidu ta'atan ya nawau bil mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yajidu, maka jika tidak mendapatkan siapa kaum. Wa illam yajidu, maka jika tidak mendapatkan siapa kaum ta'atan akan ta'at. Ta'atan akan ta'at. Nawau, maka niat siapa kaum. Nawau, maka niat siapa kaum bil mubah, dengan perkara yang mubah. Min aklin, nyatanya makan, wakalamin, dan berbicara. Niatnya khairan, akan niat yang bagus. Khairan, akan niat yang bagus. Kata qawi, seperti mengambil kekuatan. Alal ibadati, atas beberapa ibadah. Biaklitil kasyahwati, dengan memakan atau dengan makan syahwat tersebut atau kesenangan tersebut. Biaklitil kasyahwati, dengan memakan, dengan makan keenakan atau ya syahwat tersebut. Wazawalil ubusati, dan menghilangkan cemberut. Dan menghilangkan cemberut. Bimubasatoti ikhwanihim, dengan memberi keluasan saudara-saudaranya kaum. Dengan memberi keluasan saudara-saudaranya kaum. Bibakti kalamin, dengan sebagian ucapan. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Jadi begini, ini namanya ibadah alternatif ya. Jika mereka, orang-orang yang sedang menempuh perjalanan thariqah, menempuh perjalanan thariqah, para
tidak menemukan ketaatan. Artinya apa sih? Sholat sudah dilaksanakan, tadarus sudah, atau mungkin tidak dalam posisi dia mungkin bisa melakukan itu. Ada keterbatasan sehingga tidak bisa melakukan ibadah makruh maksudnya. Taat itu maksudnya ibadah makruh seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Ya, tidak menemukan waktu atau mungkin tidak menemukan kesempatan, ya, atau mungkin tidak menemukan alat, tidak menemukan media untuk pelaksanaan ibadah mahdzur, maka atau melaksanakan ketaatan, maka niatkanlah pada setiap perkara yang mubah, ya, baik itu berupa makan, bicara, niatkanlah dengan niat yang baik. Contohnya kata kawi alal ibadah bi'aklitil kasyahwat, seperti niat agar kuat niat agar kuat untuk melaksanakan ibadah dengan makan, ya misalnya, saya mau makan, niatnya apa? Supaya kita bisa atau kuat melaksanakan ibadah, maka makannya menjadi ibadah gitu dengan niat. Maka alangkah ruginya ketika setiap hari kita menjalankan aktivitas tetapi tidak diniatkan ibadah, maka tidak berpahala ibadah. Padahal sangat memungkinkan ketika kita melakukan sesuatu yang mubah, yang boleh, makan, minum, tidur. Kalau niatnya litakowi, agar kita bisa kuat untuk melaksanakan ibadah, maka akan berbuah ibadah. Contoh lain, wazawalil abusah. Abusah atau ubusah, menghilangkan cemberut. Ketemu orang jangan cemberut, mukanya jangan dijadiin kuburan, serem. Kuburan itu serem. Artinya hilangkan cemberut ketika berhadapan dengan orang lain, ya. Bimubas atau ikhwanihim, dengan keluasan. Maksudnya keluasan di sini tidak menampakkan muka yang serem gitu ya, cemberut di depan orang lain, dengan senyum gitu ya, dengan sebagian kalam ucapan ataupun lain sebagainya. Jadi ada orang datang, orang lewat, disapa, ya, disapa dengan senyuman, jangan disambut dengan cemberut. Nah itu, kalau kita bisa menghilangkan cemberut saja, itu sudah otomatis menjadikan pertemuan kita dengan orang lain itu akan bernilai ibadah, hanya dengan menghilangkan cemberut saja. Artinya apa? Orang yang memandang kita senang, itu kita yang dipandangnya kita itu sudah termasuk bernilai ibadah. Gitu. Wa akhadhu al-murida bin naumi min ghairi daruratin, wa akhadhu dan wa akhadhu dan menghukum siapa kaum di sini maksudnya adalah
Siapa? Ya, para mursyid ya, muqaddam, orang-orang yang ahli, orang-orang yang menjadi gurunya thariqah. Wa akhadhu, dan menghukum siapa kaum al-muridda akan murid binaumi dengan tidur min ghairi daruratin tanpa darurat. Jadi mereka itu para guru-guru thariqah, kalau sudah sampai pada batas wajibnya taat murid kepada guru, itu sampai guru itu akan memberikan hukuman kepada muridnya kalau tidur bukan dalam posisi yang darurat. Maksudnya selagi tidak darurat, maka murid-murid ini disuruh untuk tetap melek, pokoknya melek. Ini karena orang yang akan menempuh jalan kewalian itu tidak dengan cara yang mudah, prosesnya harus dengan riaknya seperti ini. Sampai-sampai begitu, gurunya itu boleh menghukum ketika muridnya tidur. Gurunya boleh menghukum ketika muridnya tidur. Boleh tidur kecuali dalam kondisi darurat. Wabil akli min ghairi ju'in, wabil akli, dan dengan makan tanpa min ghairi ju'in, dengan tanpa lapar. Belum lapar udah makan, itu harus dihukum. Kita kan nggak seperti itu. Makan berlebih. Guru yang benar-benar mendidik lahir dan batin itu sampai sebatas itu. Bukan dalam hal yang istilahnya memberikan materi ilmu saja, tetapi mengolah batinnya juga dikawal langsung oleh gurunya. Ya bayangkan di sini sampai tidurnya harus tidur dalam keadaan benar-benar ngantuk, makannya harus benar-benar dalam keadaan lapar. Gitu kan? Pokoknya ada istilah makanlah selagi lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kalau lagi lapar, benar-benar lapar baru makan, dan berhenti sebelum kenyang, jangan. Begitulah riadohnya. Ya. Wabil kalami, dan dengan ucapan atau dengan kalam, dengan pembicaraan, min ghairi hajatin, dengan tanpa butuh. Jadi kalau lagi nggak butuh, ya jangan ngomong. Itu puasa, bisu. Ya. Ini guru kepada murid sampai seperti itu. Ini guru-guru batin, guru-guru batin. Wabi mukhalaqatin nasi, dan dengan bercampur manusia, bergaul, bercampur dengan manusia, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Ini harus bertapa sendiri, jangan tambah-tambah kumpul-kumpul. Sebab kalau kumpul-kumpul nanti akan menimbulkan mandorot, dan mandorotnya banyak. Orang kalau sudah ketemu bahan bicara yang bagus habis, maka yang keluar adalah bahan bicara yang jelek, yang buruk, yang keluar yang buruk. Yang bagusnya sudah selesai, sudah intah, sudah selesai, maka ganti yang buruk-buruk, akhirnya ikut dibicarakan, menggunjing, fitnah, dan lain sebagainya. Fa'aradu, maka mengharapkan siapa kaum ayyusaba akan diberi pahala, ayyusaba akan diberi pahala siapa muriduhu, muridnya kaum. Siapa muriduhu, muridnya kaum, thawabal wajibati, dengan pahala kewajiban, fi sairi ahwalihi, di dalam tingkah-tingkahnya,
Di dalam banyak tingkah-tingkahnya murid. Nah, jadi perhatian guru kepada murid ya, yang serius sampai-sampai dalam hal urusan tidur, urusan makan, urusan hal-hal yang mubah, bagaimana diprotek agar menjadi amalan wajib. Nah, ini kan sesuatu yang kalau nggak benar-benar dikawal oleh gurunya ya sulit. Ya, harus sampai seperti itu. Jadi sekali lagi ini yang kita bahas adalah ilmu tasawuf tingkat tinggi. Ya, saya pikir ini kitab kecil, ya, ternyata nilainya luar biasa. Pelajaran yang benar-benar kita harus introspeksi diri sejauh mana kita sudah mendalami selama ini belajar, ngaji. Tapi ternyata ketika belajar kitab ini, apa yang kita pelajari nggak ada apa-apanya. Inilah menunjukkan betapa dalamnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah bersusah payah menghafal, bersusah payah belajar, memahami dari kalimat ke kalimat. Tapi ketika kita ngaji kitab ini luar biasa. Ternyata nggak semudah itu seseorang mencapai kedudukan yang tinggi, tetapi harus melalui proses diasah, bukan cuma lahirnya saja tetapi batinnya juga harus diasah. Maka sehingga para guru-guru tasawuf itu menginginkan, mereka mengharapkan murid-muridnya itu diberikan pahala seperti pahala kewajiban, pahala wajib dari amalan-amalan mubahnya itu menjadi pahala yang wajib. Nah, ini kan kalau nggak ditempuh cara-cara seperti tadi, tidur kecuali dalam tingkah darurat, maka tidurnya akan menjadi pahala wajib. Makan tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, sampai pada batas yang sehingga dia bisa mencapai pahalanya seperti wajib. Itulah nilai riyadhah yang diajarkan oleh guru kepada muridnya. Fayaqulu, maka makan siapa murid, hina yajibu, ketika wajib, alaihi atas murid apa al-aklu, makan. Jadi makannya ketika dia wajib makan, berarti bagaimana? Wajib makan, ya berarti sudah parah, sudah payah, baru makan. Kita belum lapar sudah bahkan masih kenyang pun pengen makan lagi. Memang perutnya sudah karet, diisi berapapun mulur, diisi lagi sepiring lagi mulur lagi, perut karet nggak ada batasnya. Ini sampai urusan makan saja, bagaimana agar makan itu menjadi wajib, ini kan luar biasa. Riyadhah yang harus ditempuh itu seperti itu payahnya. Orang bisa mencapai kadar tingkatan menjadi orang yang mulia itu sampai seperti itu. Perihnya seperti itu. Makan sampai menjadi wajib, berarti kan darurat. Kalau nggak makan mati kan itu. Ini wajib makan, sebab kalau nggak makan itu seperti itu. Nah, tidur juga demikian. Dan berbicara, wayatakallamu, dan berbicara siapa murid, hina yajibu, ketika wajib, alai atas murid apa al-kalamu, bicara, matalan umpamanya. Riyadhahnya seperti itu. Tidak bicara, diem, sampai bicara menjadi wajib. Kayak gitu. Sampai bicara menjadi wajib. Ada sebuah contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika akan memberikan rizki kepada seseorang, ya, kalau Allah berkehendak maka rizki itu akan sampai sekalipun dia tidak berusaha.
Jadi ada orang yang membuktikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk yang ada di bumi ini ya, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ngetes, coba bener nggak nih ayat gitu. Akhirnya dia coba berjalan di hutan, kemudian masuk ke dalam sebuah gua. Masuk di gua, duduk aja di situ, diem. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rezeki sekalipun orang itu enggak berusaha? Kan katanya rezeki sudah ada takarannya dan sudah dipastikan oleh Allah, kapanpun pasti akan sampai. Benarkah ini? Coba dia akhirnya masuk ke dalam gua. Begitu ada di dalam gua, dia akan membuktikan betul nggak kalau dia itu harus dikasih rezeki pada waktunya oleh Allah, sekalipun dia diam. Ada kejadian hujan deras dan ada angin kencang sehingga mengharuskan ada kafilah yang harus mencari tempat berlindung dari hujan. Akhirnya kafilah itu masuk. Ada beberapa orang masuk ke dalam gua. Begitu masuk ke dalam gua, ngelihat ada orang tadi yang duduk diem aja, dideketin. Ditanya diem, berusaha untuk tidak berbuat apa. Ditanya diem, gak mau bicara. Akhirnya kata teman-temannya yang lain, ya itu barangkali dia sakit karena terlalu lapar, gitu kan. Akhirnya tawarin makan, diem, memang diem. Mau disuapin, mulutnya mingkem, semingkem-mingkemnya nggak mau makan. Mingkem aja gimana mau masuk makanan. Akhirnya apa? Kata teman-temannya si rombongan kafilah tadi, oh barangkali karena terlalu lama diem sehingga bibirnya nempel, ngerakat gitu, sehingga bibirnya itu kret-klet, nempel, kaku. Coba ambil pisau, gitu. Hanya untuk menyuapkan roti. Coba ambil pisau, gitu. Ya diambilin pisau, mau diiris, barangkali ini bibirnya nempel karena kelamaan diem, lapar, pengen makan, nggak makan karena nggak ada makanan, sampai bibirnya nempel ke sini. Begitu ngambil pisau, mau diiris, ketawa dia, ketawa. Disitulah akhirnya dia yakin bahwa Allah kalau harus memberikan rizkinya kepada hambanya dengan kondisi apapun dikasih seperti orang tadi dalam gua yang nggak mungkin ada orang lewat, nggak mungkin ada orang masuk. Ternyata Allah harus kasih rezeki, ada orang yang singgah di situ karena hujan, mampir. Tiba-tiba ngelihat ada orang seperti itu. Ya, mau dikasih makan nggak bisa makan, mingkem aja. Begitu suruh ambil pisau baru ketawa. Memang betul kalau rezeki itu Allah sudah menentukan takarannya. Kembali ke laptop. Fa inna zala ala dzalika fala yang zalal istihbabi. Fa inna zala, maka jika turun siapa murid andalika dari al-wajibat tersebut, fala yang zilu, maka tidak turun siapa murid anil istihbabi, dari hukum sunnah. Minimalnya begitu. Kalaupun dia tidak turun sampai ke kadar yang wajib, minimalnya dia turun kepada kadar yang sunnah. Minimalnya begitu.
Pokoknya semua aktivitas apapun yang nilainya mubah dengan niat ibadah maka akan menjadi ibadah. Nah, cuma kadarnya apakah mungkin bisa sampai kepada kadar yang wajib? Nah ini tadi, seorang guru kepada muridnya bisa saja menempatkan itu sebagai aturan agar murid-muridnya itu selalu melakukan hal-hal yang dilakukan secara mubah tapi pahalanya sama seperti wajib. Apa? Misalnya itu tadi, menerapkan sistem jangan makan sebelum lapar. Karena beda, guru sama murid itu beda. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu saat ada wali murid yang menitipkan santrinya, nitip santri ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu mondok di pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani memperlakukan layaknya seorang murid kepada guru, seorang guru kepada murid seperti dalam hal seperti ini. Nggak boleh makan enak, nggak boleh enak-enakan, harus bisa menahan syahwat. Sampai-sampai muridnya itu yang dititipkan dari seorang wali murid itu dikasih makan roti kering. Sementara Syekh Abdul Qadir makan ayam jago. Kakak ayam. Ayam jago. Akhirnya apa? Dilaporkan kepada wali murid tadi. Ibu, anak ibu mondok di Syekh Abdul Qadir Jailani diperlakukan tidak adil. Tidak adil bagaimana? Anak ibu hanya disuruh makannya setiap hari roti kering, sementara Syekh Abdul Qadir makannya ayam. Ini nggak adil. Akhirnya komplain ibunya, komplain datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Komplain, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa anak saya dikasih makan roti kering, sementara anak gitu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan karomahnya, ya, saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulang belulang ayam, ya, yang sudah dimakan tinggal tulangnya saja. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian minta agar tulang belulang dari ayam yang sudah dimakan itu hidup kembali. Biiznillah ayamnya hidup. Bukan cuma hidup, ayamnya membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Ayamnya bisa langsung membaca tahlil la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir. Kalau anakmu bisa begini, silakan makan ayam. Jadi dikasih roti kering pun dimakan, nerima apa adanya untuk jalan menuju kepada suluk, ya, jalan menuju kepada keridhaan guru sehingga akan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ketaatan seorang murid kepada guru itu seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya gurunya makan enak, muridnya makan nggak enak, jangan didramatisir, apalagi diekspos, diviralkan. Waduh. Jadi berita kok muridnya dikasih terong, muridnya makan sate, tabok semana-mana, akhirnya apalagi gurunya dilaporin ke polisi. Jadi seperti itu ilmu tasawuf itu sampai seperti itu. Bagaimana murid guru memperlakukan murid agar muridnya sukses, mengajarkan dari hal yang sepertinya tidak punya nilai, tapi sesungguhnya ini pelajaran yang bernilai. Bagaimana tidak orang melakukan amal yang mubah, tapi bagaimana caranya supaya ini menjadi amal yang wajib. Diolah
seperti menjadikannya hal yang mubah itu menjadi darurat sehingga menjadi wajib gitu kan. Setidaknya kalaupun tidak turunnya ke wajib, turunnya ke sunnah gitu loh, maka akan bernilai ibadah setiap hari. Fayaqulu maka makan siapa murid hina yustahabu sehingga ketika disunahkan apa al-aklu makan ya gitu. Jadi turun kalau yang wajib sunnah. Sebab kalau yang wajib berat, orang makan kalau mau mati baru makan itu kan susah. Ya. Laparnya sampai mau mati baru boleh makan, kan darurat menjadi wajib makan. Ini berat minimal diturunkan menjadi yang sunnah. Kalau yang sunnah bagaimana? Makan ketika makan itu hukumnya sunnah. Makan ketika makan itu hukumnya ya, puasa sunnah kan gitu. Berarti buka dapat pahala sunnah kan gitu, minimalnya begitu ya. Wayatakallamu dan berbicara siapa murid hina yustahabu ketika disunahkan apa al-kalamu berbicara. Apa al-kalamu berbicara? Wa kadzalika dan begitu juga akhadhu menghukum siapa kaum. Akhadhu menghukum siapa kaum al-murida akan murid bin nisyani dengan sebab lupa hukum. Padahal kan kalau lupa adalah manusiawi. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Tetapi guru dalam hal tasawuf ilmu batin kepada muridnya sekalipun muridnya lupa tetap dihukum. Padahal karena lupa. Wabil ihtilami dan sebab mimpi keluar sperma, mimpi keluar mani aja dihukum. Padahal coba, memang siapa yang mau orang mimpi dikasih, bukan dia minta, gitu kan? Itu pun dihukum. Nah, gitu. Wabimat dirijli kaki. Wabimat dirijli dan dengan melangkahkan kaki ona harin atau waktu siang illa lihajatin kecuali karena kebutuhan. Illa lihajatin kecuali karena kebutuhan. Nah, dia melangkahkan kaki pagi, siang, sore, malam itu nggak boleh. Itu nggak boleh kemana-mana kecuali karena ada kebutuhan. Jadi persis kayak PSBB. Nggak boleh kemana-mana kecuali ada hajat. Kalau ini lain, kalau ini memang kalau nggak ada hajat benar-benar harus keluar ya seperti rumah dan di rumahnya ibadah, gitu ya. Wa akhadhuhu bil khawatiri. Wa akhadhuhu dan menghukum siapa kaum akan murid bil khawatiri dengan beberapa kekhawatiran, dengan beberapa kekhawatiran. Walau lam tastaqirro, walaupun tidak tetap apa khawatir. Walaupun tidak tetap apa khawatir. Wa akhadhuhu dan menghukum siapa kaum akan murid biakli syahwati dengan makan beberapa syahwat atau perkara makanan yang menyenangkan. Biakli syahwati dengan makan beberapa perkara yang menyenangkan, al mubahati yang mubah. Likauniha karena sesungguhnya karena adanya as-syahwat al-mubahat itu tuwaqifu itu menghambat anit tarofi dari naik derajat
Anitaropi dari naik derajat. Nah ini mereka ya para ulama-ulama ahli tasawuf, para guru-guru toriko itu sampai pada batas menghukum muridnya dengan sebab makan enak-enakan, makan yang enak, ya dihukum dia, makan sate dihukum. Itu tadi Syekh Qadir Jalani nggak boleh muridnya makan ayam, padahal Syekh Qadir sendiri makan nggak boleh makan enak. Ya. Kenapa? Karena makan yang bersahwat itu akan menghentikan, ya, jadi menjadi penghalang dia untuk naik derajat. Jadi ini terlepas dari ilmu apa penjaskes ya. Penjaskes kan makan harus yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, gitu kan. Bergizi, maka cerdas. Beda. Kalau ini jalurnya adalah jalur kebersihan hati. Jalur kebersihan hati itu ditempuhnya dengan riyadhah. Bukan dengan enak-enakan, dengan riyadhah. Seperti berhasilnya para ulama-ulama dahulu, ya dengan riyadhah. Ya. Itu Mbah Manap Al-Maghfurlah. Manap itu pendiri pondok pesantren di Boyo. Waktu mondok di Syekh Khalil Bangkalan. Riyadhahnya itu setiap hari makannya daun pace. Ada daun pace tak? Mengkudu-kudu. Aceh. Daunnya rasanya pahit. Bau. Kalau pacenya bau, daunnya enggak. Makanya daun kudu sampai berapa tahun mengkudu. Saking pengennya makan nasi beras, kuli derap. Ternyata begitu dapat hasil panennya, dapat bagian dari kerjanya, diminta sama gurunya, dikasihin. Cara-cara riyadhah seperti itu, gurunya ridho, begitu gurunya ridho, ilmunya langsung tumplak-plak masuk ke dalam relung hatinya. Sekarang pesantren di Boyo itu muridnya sudah berapa? 28.000, hampir 30.000 santri. Itu kan barokah. Nah ini hal yang di luar dugaan ketika barokahnya ilmu itu dibandingkan dengan orang yang menempuhnya dari jalur dari jalur formal sampai mendapatkan strata 1, strata 2, strata 3, S1, S2, S3 ya. S3 kamu kan S dawet. S3 dibandingkan dengan ilmu-ilmu guru-guru ya yang menempuhnya dengan jalur riyadhah, ternyata hasilnya beda. Manfaat ilmunya beda. Jadi makanya jangan diremehkan istilah-istilah yang ada di dalam kitab ini. Wah, nggak percaya, nggak mungkin orang cerdas kalau makannya tempe melulu, budek. Gitu. Padahal di sini memang harus melalui proses riyadhah untuk mendapatkan berkahnya ilmu. Itu ternyata tidak mudah. Harus melalui jalan seperti ini dari riyadhah. Wa fi zaburi dan itu di dalam kitab Zabur. Wa fi zaburi Sayyidi Dawud dan itu di dalam kitab Zaburnya Nabi Dawud alaihi salam. Ya Dawud, bermula lafaz ya Dawud, wahai Dawud. Hadir, berilah peringatan kalian. Berilah peringatan kau. Hadir, berilah peringatan kau. Wa anzir, sama maknanya ya. Berikan peringatan engkau. Kau maka akan kaummu. Kau maka akan kaum engkau atau kaummu.
An aklis syahwati, dari makan makanan yang syahwat. An aklis syahwati, dari makan makanan yang syahwat atau yang dipengini, yang syahwat. Fa inna quluba ahli syahwati, karena sesungguhnya hatinya ahli syahwat, mahjubatun, itu terhalang, anni, dari aku Allah, anni, dari aku. Ada terdapat di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud, ada ayat, ya Daud hadir wa andir qaumaka an akli syahwat fa inna quluba ahli syahwat mahjubatun anni. Wahai Nabi Daud, berikanlah peringatan kaummu an akli syahwat, tentang makan makanan yang syahwat, yang mengandung syahwat, bukan makanan enak-enakan. Kenapa? Karena sesungguhnya hatinya ahli syahwat itu terhalang akan aku. Jadi orang yang sering makan makanan enak-enak terus itu terhalang dari syahwat, dari Allah. Jadi nggak bisa usul, nggak bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kama anna akla syahwati, dan sebagaimana sesungguhnya makan as-syahwat, makanan yang syahwat, yaqridu, itu menolak apa aklu syahwat al-abda, akan hamba, an hadratillahi, dari kehadirat Allah, an hadratillahi, dari kehadirat Allah Ta'ala. Fakadzalika, maka itu sebagaimana aklu syahwat, fakadzalika, maka itu sebagaimana aklu syahwat, maddur rijli, bermula melangkahkan kaki. Maddur rijli, bermula melangkahkan kaki, memanjangkan kaki, itu maksudnya melangkah ya. Maddur rijli, maddur rijli, bermula memanjangkan kaki atau melangkahkan kaki. Min ghairi hajatin, dengan tanpa kebutuhan. Min ghairi hajatin, dengan tanpa kebutuhan. Tujami'u, itu mengumpulkan apa, maddur rijli, soal adabi, akan jeleknya akhlak atau adab, akan jeleknya adab ya. Orang yang suka keloyang-keloyong ya, mejeng ya, kalau pagi-pagi jalan-jalan, sore-sore jalan-jalan, kuwika, ngapain kuwika? Kebutuhan apa-apa, ilmu ini hajatin. Jami usul al-adab, itu akan mengumpulkan usul adab, malah yang jelek. Pola dan berfirman siapa Allah Aidon juga. La yablughu, tidak sampai. Siapa al-muridu, murid, maqam sidqi, akan derajatnya benar. Maqam sidqi, akan derajatnya benar, sungguh-sungguh benaran. Hatta yazida, sehingga bertambah siapa murid, fi ta'zimi amrillahi, di dalam mengagungkan perintah Allah, wa nahyihi, dan larangan Allah. Jadi seorang murid itu tidak akan sampai maqam sidqi, makam atau derajat yang benar-benar gitu kan, sehingga hatta yazida fi ta'zimi amrillah, sehingga dia menambahkan di dalam mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah. Artinya seorang murid itu tidak akan mendapatkan kedudukan mulia kalau masih meremehkan itu tadi perintah, meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah. Hendaknya mengagungkan perintah dan larangan. Bayat alu, maka mengerjakan siapa murid al-manduba, akan sunnah. Ka'annahu, seperti halnya al-mandub, wajibun, itu wajib.
Jadi dia mengerjakan sunnah itu seperti dia mengerjakan kewajiban. Wa yajtanibu, dan menjauhi siapa murid al-makruha akan perkara yang makruh, ka'annahu, seperti halnya makruh, haramun itu haram. Yang melaksanakan yang sunnah itu seperti melaksanakan wajib, menjauhkan yang makruh seperti menjauhkan yang haram. Ini memakruh, cuma makruh ini Allah. Ketika dia ingin memperoleh derajat yang luhur, maka anggaplah yang makruh itu haram, sehingga tidak akan melakukan yang makruh. Anggaplah yang sunnah itu wajib, sehingga tidak akan meninggalkan yang sunnah. Itu. Wayajtanibu, dan meninggalkan siapa murid al-harama akan perkara haram, ka'annahu, seperti halnya haram, kufrun itu kufur, ya, kufrun itu kufur. Jadi jangan dan hindari perkara-perkara haram seperti halnya dia menghindari kekufuran. Jadi kalau yang haram itu dia kafir, sehingga dia tidak mau sama sekali melakukan yang haram, ya, tidak mau melakukan yang haram. Kenapa? Karena menganggap bahwa yang haram adalah kafir. Yang kafir berarti dia keluar dari Islam. Sampai seperti itu memperhatikannya, sehingga tidak main-main dengan perkara-perkara yang haram. Wayanwi, dan niat siapa murid bijami ilmu bahati, dengan seluruh perkara yang mubah, khairan akan kebaikan, liusaba, supaya diganjar siapa murid ala zalika, atas jami ilmu bahat tersebut, ala zalika, atas jami ilmu bahat tersebut. Wayanwi, maka niat siapa murid binaumi, dengan tidur, fil qailulati, di dalam tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur siang, ya, waktunya antara jam 10 sampai jam 11, ya. Jadi sebelum zuhur, ya, jam 10 sampai dengan jam 11, sebentar sebenarnya, setengah jam, ya, setengah jam, bisa jam setengah 11 sampai jam 11, nggak sampai 1 jam. Kelirunya orang memandang qailullah itu tidur sampai 2 jam lebih, makanya waktunya jam 1, ya, bangunnya jam setengah 4, kepanjangan. Qailullah itu sebentar. Namanya juga qailullah, ditashir. Berarti waktunya tidak lama, sebentar. Habis makan kenyang langsung Niatnya apa? Ala qiyamil laili, atas qiyamul lail atau bangun malam. Jadi kalau niat tidur qailullah itu tidur siang. Niatnya, ya Allah, saya niat tidur supaya malamnya bisa tahajud, seperti itu. Wa yatanawalu ba'dhas syahawati, wa yatanawalu, dan memperoleh siapa murid ba'dhas syahawati, akan sebagian perkara yang syahwat, limudawati nafsihi, untuk mengobati nafsunya murid. Limudawati nafsihi, karena untuk mengobati nafsunya murid. Jadi hanya untuk pengobat nafsu saja, jadi tidak berlebih, ya, tidak berlebih, ya. Pengen makan sate misalnya, kasih tempe aja, yang penting jangan sampai nggak makan, gitu maksudnya. Ya. Idza nafarat, ketika lari apa nafsu, minal ibadati, dari ibadah, bil kulliyati, dengan seluruhnya, ya. Kalau nggak dikasih makan berontak, ya, malah nggak mau ibadah sama sekali. Akhirnya apa? Ya sudah, makan makanan yang enak untuk mengobati nafsunya, supaya nafsunya jangan berontak, ya. Sebab kadang-kadang orang kebalik, karena lapar malah nggak mau ibadah, karena lapar malah nggak mau ibadah. Itu jadi diobati nafsunya dengan apa? Ya makan enak, nafsunya menjadi semangat, maka
Itu tadi, gunakan saat semangat itu untuk ibadah. Ya. Fa inna lisana halin nafsi, maka sesungguhnya lisannya tingkahnya nafsu. Yaqulu itu berkata, apa lisanu halin nafsi li sahibiha, bagi orang yang memiliki nafsu, nafsi. Kun jadilah kamu ma'i, itu bersamaku, fi ba'di aghrodi, pada sebagian keinginanku, fi ba'di aghrodi, pada sebagian keinginanku. Wa illa, jika tidak, kun ma'i, wa illa, jika tidak kun ma'i, sorok tuka, maka menjungkalkan akan aku, siapa aku akan kamu. Kalau enggak, gua banting lu gitu. Ya. Jadilah kamu bersamaku, ikuti aku. Kalau tidak, sorok tuka, aku banting kamu, jungkelin. Nafsu itu akan seperti itu, ngancam-ngancam lu. Kalau aku nggak dikasih makan, awas, yes. Sorok tuka, aku akan jungkalkan kamu, aku akan banting kamu. Jadi ngancam-ngancam kita seperti itu. Karena kan kalau lapar itu kan perutnya kayak lonjok-lonjok, duk, itu nafsu itu. Tonjok perutnya, kayak ditonjok-tonjok, perih, habis itu bunyi lagi, habis itu bunyi. Wakadzalika, dan begitu juga Yanwi niat. Siapa murid bilibasi tiabi, dengan mengenakan pakaian atau memakai pakaian, bilibasi tiabi, dengan memakai pakaian al-fakhirati, yang mewah, al-fakhirati, yang mewah, idharu nikmatillahi, akan menampakkan nikmat Allah, dunal hududi, bukan karena beberapa bagian an-nafsaniyati, yang bangsa nafsu. Nah, gitu. Jadi kalau pakai baju baru, pakai baju yang mewah, itu niatnya apa? Niatnya menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah kasih rezeki, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan. Dalam bentuk apa? Tidak harus ngomong, nggak harus cerita. Bisa dengan penampilan. Keren penampilannya, ya. Ini jangan lupa, jangan menjadikan pakaian keren itu sebagai bagiannya nafsu. Wah, ini bangga, gua dong. Wah, yang lain mah punya, ini gua. Itu namanya menjadikan pakaiannya sebagai bagiannya nafsu. Tapi apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa ternyata Allah masih memberikan rezeki sehingga kita bisa mendapatkan pakaian yang mewah. Jadi harus bisa niat seperti itu. Kalau nggak niat seperti itu rugi, ya. Sebab akan menjadi apa? Akan menjadi pakaian kesombongan. Pakaian kesombongan. Wa kadzalika, dan begitu juga Yanwi. Ya'kulu, makan siapa murid az-zaid, akan perkara yang lebih minat ta'ami, dari makanan, al-barida, yang adem, al-barida, yang adem,
al-khuluwa yang manis, minasyarobi dari minuman, ya es teh lah gitu. Minasyarobi dari minuman, li ajlis tijabati aqdaihi, agar bisa memenuhi anggota tubuhnya murid, li ajlis tijabati aqdaihi, agar bisa memenuhi anggota tubuhnya murid, liyaskuro, supaya bersyukur siapa murid Allah Ta'ala biazmin dengan niat. Jadi ketika niat makan makanan yang lebih ya, atau yang adem, dingin, manis dari minuman, itu kan ya, siang-siang panas ketemu es teh enak banget kan, atau ketemu jus melon enak banget gitu ya. Maka apa niatnya? Li ajli istijabat tidak aqdaihi, untuk memenuhi hajat ya, memenuhi hajat anggota tubuhnya supaya seger, liyaskurullah, supaya bisa syukur. Itu semua harus dikaitkan seperti itu. Makanan kita, minuman kita yang enak-enak itu jangan dibiarkan itu menjadi bagiannya nafsu, tapi jadikan enak, pakaian mewah, minuman seger, itu dijadikan sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang harus diterapkan di dalam hidup kita ya. Kebanyakan kita lupa, tenggak aja, makan sekenyang-kenyangnya, nggak mikirin begitu. Nggak dipikirin bahwa apa yang kita makan itu sebenarnya ada nilai ketika diniatkan dengan niat ibadah. Itu jangan dibiarkan makanan itu menjadi hududun nafsaniyah, bagian-bagiannya nafsu. Kalau itu yang enak nafsu, kitanya pahala nggak dapet. Jadi yang penting siapa ya? Kita. Waqad aladda, dan sungguh lebih enak. Waqad kana ya. Waqad kana, dan sungguh ada siapa Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abu Hasan Asyadili rahimahullahu taala. Yaqulu, itu berkata siapa Syekh Abu Hasan Asyadili. Yaqulu, itu berkata siapa Syekh Abu Hasan Asyadili li ashabihi, pada murid-muridnya Syekh Abu Hasan. Kulu, makanlah kalian, min atyabit ta'ami, dari makanan yang paling enak. Kulu, makanlah kalian, min atyabit ta'ami, dari makanan yang paling enak. Washrobu, dan minumlah kalian. Washrobu, dan minumlah kalian, min aladzi syarabi, dari minuman yang paling enak. Min aladzi syarabi, dari minuman yang paling lezat. Min aladzi syarabi, dari minuman yang paling